dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai Presiden Manasari, tidak sebagai Presiden Perdana Menteri. Buruh atau pekerja adalah sebuah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kupas balik sejarah untuk kita ketahui bersama bahwa semenjak pasca kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang, bukan berarti Jepang bisa begitu saja menerima pemimpin Indonesia yaitu Bung Karno. Pemerintah Jepang menolak untuk memberikan pengawalan atau pengamanan kepada Presiden Indonesia Bung Karno waktu Bung Karno berkunjung ke Jepang. Tidak disangka dan tidak diduga, gangster yang dikenal dengan sangat ganas yaitu gangster Yakuza, ternyata mereka punya pandangan berbeda dengan pemerintah Jepang. Di saat pemerintah Jepang menolak Bung Karno untuk memberikan pengawalan, justru gangster Yakuza siap memberikan pengawalan kepada Bung Karno dan memastikan Presiden Indonesia itu sampai ke Indonesia. Ini sejarah yang perlu kita ketahui bersama, teman-teman semua. Nah, sebelum kita melanjutkan kisah yang luar biasa ini, seperti biasa kami memohon dukungan channelnya dengan cara like, subscribe, dan jika tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Cerita Yakuza jadi pengawal Soekarno ketika polisi Jepang menolak mengawalnya. Di masa lalu, Presiden Soekarno pernah mendapat pengawalan dari Yakuza saat berkunjung ke Jepang. Pengawalan diberikan Yakuza karena kepolisian setempat menolak memberikan pengawalan karena kunjungan Soekarno dianggap tidak resmi. Wallahu a'lam bishawab. Yakuza, nama kelompok mafia Jepang ini sudah dikenal luas, punya banyak anggota dan dikenal menjadi gangster kejam di negeri matahari terbit tersebut. Selain merambah bisnis-bisnis bawah tanahnya, Yakuza juga bersedia memberikan pengawalan ketat kelas VVIP pengawalan Soekarno pada tahun 1958 saat melakukan kunjungan 8 hari di Jepang tersebut. Dalam berbagai sumber dihimpun, Soekarno di masa itu menjadi tokoh populer di dunia. Dalam berbagai sumber dihimpun, Soekarno di masa itu menjadi tokoh populer di dunia. Tak cuma kontra dengan blok barat, Soekarno pula mencetuskan KTT non-blok di Asia Afrika. Dengan kepopulerannya itu dan keberaniannya, Soekarno kerap menjadi pusat perhatian setiap kali berkunjung ke suatu negara, tak terkecuali ke Jepang pada tahun 1958 tersebut. Namun pihak kepolisian Jepang menganggap kunjungan Soekarno bukan kunjungan resmi kenegaraan. Alhasil mereka menolak memberi pengawalan kepada Soekarno. Kabar tersebut jelas membuat konsulen Indonesia di Tokyo kala itu, Iskandar Ishak, kalang kabut. Sebab tidak mungkin Soekarno sebagai orang nomor 1 Indonesia berkunjung ke Jepang tanpa pengawalan. Apalagi Soekarno juga beberapa kali mendapat teror atau ancaman pembunuhan baik dari kalangan negara maupun luar negeri, termasuk isu ancaman pembunuhan kepada Soekarno di Jepang. Di tengah keruwetan jelang keberangkatan Soekarno ke Jepang, Kolonel Sambas Atmadita yang menjadi orang kepercayaan Soekarno akhirnya menghubungi temannya semasa perang, Gucci Masami. Oguchi lantas menyarankan agar Soekarno dikawal oleh gangster Yakuza untuk menjamin keamanannya.
Yakuza sendiri disebut-sebut sudah ada sejak abad ke-17. Kelompok ini sangat terorganisir, bahkan pemerintah dan kepolisian Jepang disebut tak berani mengusik, apalagi membubarkan Yakuza karena punya pengaruh yang sangat besar di Jepang. Iskandar Ishak lantas memberitahukan hal ini oleh Kolonel Sambas. Iskandar kemudian segera menghubungi pentolan Yakuza, Yoshi Kadama. Yoshi Kadama yang setuju memberikan pengawalan kemudian menugaskan anak buahnya, Kobayashi Kosua, untuk membawa 20 anggota Yakuza paling cakep demi pengawalan Presiden Soekarno. Pengawalan pun dilakukan oleh Yakuza kepada Soekarno selama 8 hari di Jepang. Tak cuma itu, Soekarno juga mendapatkan hiburan VVIP dari Yakuza. Salah satu hal yang tidak bisa dilupakan ketika melalui Kobayashi, pula Soekarno berkenalan dengan perempuan cantik bernama Namuto yang kelak dinikahinya dan berganti nama menjadi Ritna Sri Dewi. Berawal dari pengamanan Yakuza, Bung Karno mendapatkan jodohnya di Jepang yang berganti nama menjadi Ratna Sari Dewi yang dinikahi oleh Soekarno. Nah, itulah tadi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan ada manfaatnya. Lalu kira-kira apa pandangan dan pendapat teman-teman setelah menyimak video kami Faktual News 77? Sekian dan terima kasih, sehat dan sukses untuk semuanya.